Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, pukul 9:28, akan diselenggarakannya seminar online skripsi atas nama Markus Saputra dengan nomor mahasiswa 17104-16451, jurusan manajemen, dengan judul outline skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi, studi kasus pada pengguna smartphone Xiaomi Poco X3 NFC di Kota Pontianak. Baik, tim seminar pada hari ini terdiri dari yang pertama Bapak Erin Miswan, SMM, yang kedua ada Bapak Muhammad Zalfiwan, SMM, dan yang ketiga ada Ibu Dina Oktaviani, SMM. Sebelum seminar outline-nya dimulai, saya ingin bertanya dulu, apakah Saudara Markus Saputra dalam keadaan sehat dan siap? Puji Tuhan sehat, Pak. Siap, saya siap. Kalau begitu, saya persilakan untuk ini mempersiapkan share screen-nya, PPT-nya. Ya, Pak. Sudah, Pak? Sebelum saudara memulai, saya persilakan saudara untuk berdoa dulu agar kelancaran dalam seminar outline-nya. Berdoa dipersilakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Saudara Markus Saputra, saya beri waktu 15 menit untuk Anda presentasikan seminar outline skripsinya. Ya, Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Markus Saputra dengan NIM 171041451 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi. Studi kasus pada pengguna smartphone Xiaomi Poco X3 NPC di Kota Pontianak. Latar belakang. Smartphone adalah perangkat telepon seluler yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Dengan begitu, selain sebagai alat telekomunikasi, smartphone juga digunakan sebagai sarana hiburan bagi penggunanya. Menurut databox.kata.co.id, jumlah pengguna smartphone secara global terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, setidaknya telah mencapai 3,2 miliar pengguna, naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah perangkat aktif menembus 3,8 miliar unit. Sejalan dengan pengguna yang terus meningkat, ada beberapa merek smartphone yang laris di pasaran Indonesia, yaitu Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, dan Realme. Menurut Tech ID, kebanyakan pengguna menggunakan smartphone mereka untuk bermain game sebesar 25%, sosial media sebesar 17%, streaming video sebesar 12%, browsing sebesar 10%, dan berbelanja sebesar 7%. Dengan banyaknya pengguna smartphone yang gemar menggunakan smartphone mereka untuk bermain game, maka Xiaomi sebagai salah satu perusahaan smartphone yang terus melakukan inovasi dan selalu ingin memenuhi keinginan konsumen, meluncurkan produk smartphone yang bernama Poco X3 NPC, di mana smartphone ini memang diciptakan untuk para pencinta game yang mempunyai dana yang minim, namun ingin mempunyai smartphone gaming dengan harga yang terjangkau. Adapun keunggulan dari Poco X3 NPC, yang pertama desainnya yang original, kedua menggunakan chipset SM7150AC, ketiga Snapdragon 732G dengan prosesor terbaru, grafis yang bertenaga, menggunakan quad kamera sebesar 64 megapiksel, stereo, maksud saya speaker stereo, ukuran baterai yang besar, yakni 5160 mAh, pengisian daya yang lebih cepat, dan yang pasti harganya yang lebih murah dan terjangkau. Menurut Kotler 2007,
Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama, budaya. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, pribadi dan psikologi. Adapun tahapan dalam pengambilan keputusan, yang pertama ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC? Yang kedua, apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Kedua, untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam dunia pemasaran, sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengkaji secara ilmiah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan smartphone Xiaomi. Dan bagi perusahaan, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pemasaran. Selain itu, penelitian ini kiranya juga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada para calon konsumen, agar lebih cermat dan teliti dalam pengambilan keputusan. Landasan teori. Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 2008, pemasaran adalah sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai dari pelanggan. Dan menurut Ciptono, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan penerapan konsep penetapan harga, promosi, barang dan jasa, dan distribusi ide dengan tujuan berkomunikasi dengan kelompok sasaran yang memuaskan pelanggan dan tujuan organisasi. Perilaku konsumen. Menurut Kotler 2007, perilaku konsumen adalah cara mempelajari individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku pembelian konsumen menurut Kotler 2007 juga dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Dan ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Variabel independennya budaya sebagai variabel X1, sosial sebagai variabel X2, pribadi sebagai variabel X3, dan psikologi sebagai variabel X4. Dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Metode penelitian. Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Adapun durasi dalam penelitian ini yaitu pengguna aktif smartphone Xiaomi Poco X3 NPC dan pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan menggunakan rumus Rao Purba dengan didapatkan jumlah responden sebesar 96 responden. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saudara Markus Saputra
atas presentasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, yang pertama akan saya berikan kepada Ibu Gina tanya jawabnya. Silakan. Markus Putra, Bu. Ya. Iya. Posisi sekarang di mana, Markus? Di Pontianak, Bu. Kok nggak offline? Itu, Bu. Soalnya saya kemarin belum dapat kiriman, jadi belum bisa itu. Belum bisa apa kayak tes apa tuh yang terserah. Rapid. Oh, tes web tuh. Jadi belum punya dana. Jadi saya memutuskan untuk pakai ini aja. Padahal beli kuota kan juga mahal. Enggak lah, Bu. Kalau 10.000 kan masih dapat 4 GB tuh. 10.000 cukup kan? Iya. Oke lah. Markus, ya, judul yang kamu angkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi. Ya, Bu. Kenapa memilih Xiaomi? Dan kenapa saya lagi di Poco apa ya? Poco X3 gitu ya? Ya, Bu. Kenapa saya memilih Xiaomi, Bu? Karena berhubungan dengan HP saya juga Xiaomi gitu, dan saya suka dulunya saya suka bermain game. Ya, Bu, kok ketawa, Bu? Iya. Ya, dulunya saya suka bermain game, Bu. Dan dari dulu itu ya, yang saya tahu smartphone Xiaomi Poco ini terus apa ya, mengeluarkan smartphone game gitu, smartphone gaming gitu. Makanya saya tertarik untuk memilih judul ini. Kamu mendeteksi untuk menentukan sampel kamu nanti itu gimana caranya? Karena kan kamu spesifik nih, hanya di Xiaomi Poco X3 nih. Ya, Bu. Saya itu menggunakan teknik probability sampling. Ya kamu tahu kalau misalkan gini loh ya, kalau kita belanja di swalayan, di supermarket kan kita tahu nih siapa yang kita tuju nih. Kalau ini kan, ya, Bu. Mbak, kamu posisi pembelinya kamu tahukah seberapa banyak pengguna, apalagi kan spesifiknya di Xiaomi Poco X3 gitu loh. Kira-kira banyak yang menggunakan handphone ini, smartphone ini? Saya kira sih banyak, Bu. Soalnya sekarang kan apa ya, anak-anak muda tuh kan suka bermain game gitu. Saya rasa mereka juga menggunakan itu smartphone Xiaomi Poco gitu. Walaupun seriesnya beda gitu, tapi kan masih apa ya, kayak sama juga itu Poco-nya gitu. Karena kamu spesifiknya di X3 loh. Spesifik kamu di Poco X3 gitu loh? Ya. Iya, Bu. Ya, benar. Benar enggak? Pertanyaan saya, kamu apa tidak kesulitan untuk mencari orang-orang yang menggunakan smartphone sejenis gitu loh? Oh iya. Mungkin saya mencarinya gitu. Dengan ini, Bu. Saya kan ada juga grup itu ya, apa bermain game itu ya. Nanti bakal saya tanyakan, Bu, berapa nya ada gitu yang menggunakan Poco. Ya, apalagi besar loh, sampel kamu sampai 96 orang. Ya. Ya, Bu. Bisa nyampe segitu tuh. Kalaupun enggak bisa, Bu, nanti margin of error-nya nanti saya tambahkan menjadi 15% gitu. Jadi jumlah kamu ini kan udah proposal, Markus.
Emang kamu mau ujian ulang? Enggak mau sih, Bu. Nah, itu makanya spesifik di apa namanya? Yang penting gini, kalau saya ya, yang penting kamu bisa karena kamu kan sudah menentukan tuh di sampelnya sampai 96 Iya, Bu. orang tuh. Yang penting Nah, kamu bisa menemukan orang-orang yang menggunakan produk sejenis. Karena kamu sudah membatasi di Xiaomi Poco X3 NFC. Itu kan spesifik tuh. Padahal diketahui ya, Bu. smartphone sangat-sangat banyak sekali mereknya. Itulah. Kan tidak semua game menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Jangan sampai nanti yang telah kamu tetapkan tidak bisa kamu penuhi. Karena kamu sudah menetapkan. Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus. Kamu kan sudah menetapkan 96 orang tuh. Ya kan? Kedengaran Iya, nggak? Bu. Nah, Iya. jangan sampai Kedengaran, Bu. Kedengaran. yang sudah kamu tetapkan, karena kamu spesifik sekali ya, sudah kamu tetapkan, kamu tidak bisa memenuhinya. Iya. Itu kan akan mempersulit diri kamu sendiri akhirnya. Terus, 4 GB sih kamu beli. Bu. Lagi kan di kota Pontianak ya, orang Pontianak berarti ya yang diambil. Posisi kamu asal dari Ya, mana? Bu. Saya dari Kabupaten Landak, Bu. Dari mana? Tepatnya di Desa Nakin. Nakin itu di mana? Apa? Landak. Ya, itu saran saya ya yang pertama, karena kalau kamu tetap Anda kah? Yang penting tadi saran saya, kalau kamu memang tetap spesifik dengan Xiaomi Poco X3 NFC, kamu bisa memastikan bahwa ada orang-orang yang memang pengguna smartphone yang sama, gitu, supaya untuk memudahkan kamu nanti menyebar kuesionernya, gitu ya. Iya, Bu. Kalau yang kamu kasih data ini data apa? Ini kan data pengguna smartphone secara global, ya kan? Iya, Bu. Iya. Sekarang saya tanya, kalau penggunaan smartphone Xiaomi Poco X3 NFC di Kota Pontianak, kamu punya data nggak? Itu belum sih, Bu. Nah, itu kan, ini kan kalau saya lihat, ini tersebar, ini ceritanya global nih, yang kamu kasih datanya ini, penggunaan smartphone di dunia, terus ini penjualan smartphone, itu ya, sedangkan spesifik untuk Xiaomi-nya sendiri malah tidak ada. Karena kan ini untuk memperkuat judul kamu sendiri. Ketika kamu mengangkat judul spesifik seperti ini, harusnya data pendukungnya kamu memang sudah spesifikkan ke Xiaomi-nya sendiri. Oke, tidak masalah kalau memang data pendukungnya di awal memang kamu cerita secara global, tetapi tolong dispesifikan terkait dengan smartphone Xiaomi, minimal Xiaomi-nya lah, ya, supaya bisa memperkuat dari judul yang Ya, kamu Bu. lihat. Tuh. Kamu aja nggak punya bayangan kan berapa pengguna Xiaomi? Kira-kira perkiraan saya saja, Bu. Itu kan nanti akan membantahkan diri kamu sendiri akhirnya. Ya, tolong ditambahkan data yang memang minimal data penjualan untuk Xiaomi sendiri. Siap, Bu. Siap. Ya kan? Malah saran saya, mending kalau kamu itu cari memang yang memang konsumen yang menggunakan smartphone yang memang khusus gaming, jangan hanya di Xiaomi-nya. Mungkin kamu yang untuk mencari gaming nih kan? Ya, Bu. Ya kan, gaming kan? Kalau saran saya, mending smartphone yang memang dikhususkan untuk yang gaming, gitu loh. Nggak hanya spesifik di sininya.
Ini baru bisa kamu gunakan data yang di halaman 4. Tapi kalau ini kamu tidak menjawab nih, data smartphone Xiaomi-nya ini nggak ada nih. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Data yang jualan Pontianak, Iya. Ya, Bu. Kemudian cari jualannya dulu, nalur tunggal di pos. Kalau kamu tetap dengan Xiaomi-nya, minimal kamu harus punya data tadi ya. Cari data penjualan Xiaomi. Ya, Bu. Apalagi kalau bisa kamu dapat tentang Xiaomi Poco X3 NFC ini. Nih, takutnya tadi kamu tidak bisa menjawab tadi yang 96 orang tadi. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, nanti malah bukan yang menggunakan Poco X3 kamu pakai jadikan sampel. Itu kan akhirnya penelitiannya nggak berimbang dong. Ya? Ya, Bu. Perhatian ya. Kemudian rasa saya terkait dengan spesifiknya nggak terlalu dibutuhkan deh. Oh ya, Bu, siap, Bu. Saya sih, ini spesifik tentang, karena kan kamu mau lihat tentang keputusan konsumen menggunakan produk tersebut kan, makanya tadi spesifik dengan ke berapa sih penjualan yang ada gitu ya, dibandingkan kamu masukkan tentang spesifikasi Poco X3 itu sendiri gitu ya. Ya, Bu, siap, Bu. Ngerti. Kemudian ini apa lagi nih? Rumusan masalahnya, kamu sudah menentukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen apa saja? Itu, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menurut Kotler. Saya ambil dari Kotler gitu, Bu. Ada 4, Bu. Ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Mohon maaf, Bu, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Mapping jurnalnya sama nggak? Sosial, apa tadi? Sosial, budaya? Budaya, sosial, pribadi, dan psikologi, Bu. Budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Ya. Mappingnya sama semua ya? Bu? Mappingnya sama semua ya? Ya, Bu. Ada berapa hipotesisnya? Hipotesisnya ada 5, Bu. Apa saja? Yang pertama, diduga faktor budaya berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan produk smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Yang kedua, diduga faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Yang ketiga, diduga faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Keempat, diduga faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi X3 NPC. Dan yang kelima, diduga faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan konsumen menggunakan smartphone Xiaomi Poco X3 NPC. Tuh, sedangkan di populasi kamu tidak mencantumkan loh tentang apa namanya spesifik produk yang kamu pakai. Oh, berarti kalau di populasi itu harus dicantumkan juga, Bu? Itunya spesifik ya. Oh iya, Bu.
takutnya nggak terjawab tadi. Saya takutnya itu aja sih yang tidak terjawab di itu saja. Ya. Nanti untuk Pak Jalfi, kalau dia pakai dia kan faktor-faktor nih, kenapa nggak pakai analisis faktor aja ya sebenarnya untuk analisis datanya tuh Pak? Bisa jadi ya kan? Bisa sih sebenarnya. Ini kan nggak masalah sih. Oke saya. Faktor ini dianggap di variabel. Di variabel. Bagi tentang Boolean. Kalau dasarnya yang penting dia menemukan dua faktor ini. Pengaruh. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Eri dengan Pak Jalfi saja. Oke, terima kasih. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dina atas jawabnya. Sekarang akan pada Pak Jalfiwan Saudara Markus. Ya Pak. Baik. Selamat pagi Markus. Selamat pagi. Kedengaran pagi suara? Pak. Ya. Kedengaran Pak. Baik, oke. Saudara Markus. Saya melanjutkan tadi apa yang telah dikatakan oleh Bu Dina gitu ya. Iya Pak. Ini kaitannya dengan nanti dengan populasi dan sampel Anda gitu ya. Iya Pak. Kira-kira kalau di Kalimantan Barat ini ya, khususnya misalkan ya di Pontianak ini ada enggak pemasok ataupun apa ya katanya agen lah, gitu ya, agen daripada Xiaomi ini? Ada enggak? Ada Pak. Tahu enggak kamu di mana? Kalau tahu, nanti kalau bisa tuh datanya cari aja di sana dulu gitu ya. Oh ya Pak, siap Pak. Kalau misalkan kan sebenarnya sudah tercatat lah. Kalau dia seandainya ada agen di sini, berarti dia udah tahu berapa banyak yang sudah mereka lemparkan ke pasaran gitu ya. Nah, paling tidak itu menggambarkan walaupun ada belum laku gitu ya. Kan kita kan tidak mungkin juga ya satu persatu toko-toko yang ada penjual HP itu sendiri, HP ini itu didatangi satu-satu gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan data dari agen ya ataupun data penjualan resmi agen daripada Xiaomi di Kalimantan Barat ya, nah itu mungkin lebih mengena gitu ya, datanya ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui gitu ya. Dan ini kan daerah ataupun lokasi penelitian kamu di mana? Lokasi penelitiannya di mana, Markus? Di Pontianak, Pak. Ya, kan di Pontianak kan? Iya, Pak. Lokasi penelitiannya kan? Iya. Sudah kamu mencantumkan di dalam ini nih? Di dalam apa nih? Di dalam penelitianmu? Apanya Pak, lokasinya itu? Ya. Kenapa memilih kan di dalam metode penelitian itu kan pasti ada apa nih? Ada salah satunya yaitu adalah daerah penelitian kan? Misalkan sampel. Oh iya Pak. Ya kan? Sampel kan kamu menentukan di kota Pontianak. Kenapa kok di kota Pontianak misalkan? Apa istimewanya kota Pontianak? Nah, kalau seandainya kamu ada datanya, kan itu kan bisa dijadikan alasan ya. Mungkin karena penjualannya lebih tinggi, ya. Kafe-kafe itu misalkan salah satu penunjangnya kan kafe-kafe kan banyak ya. Banyak, kemudian tempat orang bermain game itu rata-rata di kafe gitu ya. Di kota Pontianak ini kan dia bertebaran di mana-mana gitu kan ya. Mungkin kaitannya juga ya, mereka berteman untuk sekaligus grup main ya, grup main kan. Iya Pak. Paling tidak itu ya harus disiapkan. Jadi bisa tahu nanti. Jadi nanti di di sampelnya ataupun di populasi dan sampel ya. Nah itu ada memuat tentang area ataupun daerah, alasan kenapa kok mau memilih daripada kota Pontianak gitu ya sebagai daerah penelitian ataupun area penelitiannya. Kemudian berikutnya nah ini tentang manfaat penelitian kamu ya, manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ya Pak. Itu bagi peneliti, bagi lembaga terkait lainnya. Maksudnya apa ini lembaga terkait lainnya ini? Oh, maksudnya lembaga terkait lainnya itu Pak, selain lembaganya gitu, maksudnya ditambah konsumennya juga gitu Pak. Ya, kamu bilang sini kan lembaga, kan ya? Lembaga. Oh iya Pak, itu lembaga apa maksudnya ini kan gitu. Nah, lembaga itu maksudnya perusahaannya gitu Pak. Iya, kalau perusahaannya kan makanya tadi saya katakan tadi kan, kalau memang ada kaitannya dengan perusahaan, yaitu adalah agen atau apa gitu ya, ya itulah dia manfaatnya bagi itu. Kemudian berikutnya penelitian itu sendiri kan bukan hanya manfaatnya bagi ini, tapi kan bagi hasanah kekayaan misalkan penelitian di bidang gitu ya. kan secara teori ataupun secara secara pembuktian ya, pembuktian empiris. Iya Pak. Nah itu kan bisa dimasukkan ya. Jadi maaf Pak, suaranya putus. Ya, halo, masih dengar? Nah, Anda punya itu yang kayaknya koneksinya buruk di sana. Oh di sini kayaknya. Iya Pak, soalnya di sini lagi hujan juga Pak. Halo, dengar masih? Iya Pak, kedengaran. Oke. Kemudian untuk yang penampilan tampilan dari penelitian kamu ini, kalau bisa misalkan ya di halaman 2.1 itu ya, 2.1. Mungkin kamu memegang pedoman penulisan skripsi gitu ya. Ada nggak pedoman? Ada pedoman? Ada Pak, ada Pak. Ya, kan? Nah, apakah tabel itu judulnya di tengah atau enggak di tepi? Nah, kemudian di apa nih? Kok ini kayaknya sama semua mahasiswa tuh ya. Jadi saya kayaknya nggak enak dilihatnya tabel ini, nggak enak lihat tabelnya. Nah, karena dia menggunakan 2 spasi gitu ya. Nah, 2 spasi, kemudian kayaknya antara apa nih? Fondasi ya. Nah, fondasi yang digunakannya harus juga disesuaikan gitu ya. Jadi kalau dalam penulisan tabel itu tidak harus dia menggunakan fondasinya itu adalah 12. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi ya Pak, nanti saya perbaiki itu. Menggunakan fondasinya itu adalah 10 bisa. Boleh. Nah, 10 ya. Kemudian spasinya itu adalah spasinya 1 saja, ini 2 gitu ya. Itu hanya nebalkan saja. Oh iya Pak. Sehingga banyak ya, soalnya sehingga banyak tabel yang terputus-putus biasanya. Kalau seandainya merasa bahwa kalau misalkan tidak memungkinkan, itu tabel itu bisa di drag ataupun dipindahkan lah ya, dipindahkan ke lampiran. Nah, tapi nanti dalam Anda menjelaskan tabel itu, Anda nanti menunjuk pada lampiran berapa, ya. Nah, itu caranya. Kemudian spasinya itu enggak juga ini ya, ada bilang tadi ada 1 saja pun boleh, ya. Nah, sehingga tidak bacanya pun enggak ini ya, lemes bacanya itu, enggak menarik, ya. Nah, kalau seandainya memang pengen terus di situ, maka biasa dalam tabel pisahnya dipisahkan misalkan ya, antara halaman 1, halaman 2, maka di halaman 2-nya harus ada keterangan tentang halaman lanjutan. Halaman lanjutan tabel. Nah, itu ya juga harus diperhatikan. Dalam teknik penulisannya gitu ya. Dalam penampilannya. Oh iya. Mohon maaf Pak, kok terputus ya? Maaf. Koneksi jaringan dari kami yang terputus. Oh iya, saya kira punya saya Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ya Pak, siap. Baik, kemudian kita masuk ke dalam kalau di teorinya sudah oke lah gitu ya, karena sudah lebih fokus pada
keputusannya, keputusan Ya, Pak. pembelian. Jadi tidak kemana-mana, memang harus demikian. Nah kemudian dalam penentuan daripada sampel ini yang saya katakan tadi itu, margin of error-nya kamu itu menentukannya kan 0,1. Ya Pak. Dasar kamu menentukan 0,1 itu dari mana? Biasa yang saya lihat itu Pak, rumus-rumus yang menggunakan rumus taruh purba gitu. Kebanyakan mereka tuh menggunakan 0,1 Pak. Kamu tahu nggak tujuan margin of error itu apa? Tingkat kesalahan dalam penelitiannya Pak. Tingkat kesalahan dalam penelitiannya. Nah, kemudian kamu menggunakan apa? Alatnya nanti menggunakan ataupun media yang akan membantu Anda dalam melakukan perhitungan itu Anda menggunakan apa? Rumus dari raw purba Pak. Ya maksudnya ya alatnya yang kamu gunakan itu nanti ya itu nanti menghitungnya semuanya nanti mau dia linearitas, normalitas, kemudian heteroskesitasitas, kemudian apa nih multikolinearitas dan regresinya itu kamu gunakan apa? Ya. Uji linear regresi berganda, Pak. Iya, maksudnya kamu tuh nanti menggunakannya alat bantunya pakai apa? Programnya program apa kamu gunakan? Oh, itu. Deskriptif kuantitatif. Maksud saya. Ya, Pak. Sorry, Pak. Ya, kamu nanti kalau mau ngitung misalkan ya, nah ini kan kamu kan ini kaitannya dengan margin of error kamu. Misalkan kamu mau mencari normalitas, misalkan ya. Coba kamu lihat uji normalitas, ya dalam uji normalitas sudah ada enggak? Ada Pak. Ya. Oke. Nah itu kan kamu menggunakan berapa? Pak. Ya, uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Halo? Ya, Pak. Ya, menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu kan kamu menggunakan 0,1 ya? Ya, Pak. Nah, untuk bisa menghitung Kolmogorov-Smirnov itu sendiri, dapat signifikansinya 0,1 itu dari mana? Pakai apa? Menggunakan SPSS, Pak. Ya oke, kemungkinan itu yang saya tanya, gitu ya. Ya Pak, sorry Pak, saya ngeblank Pak. Ya, saya mau tanya defaultnya di SPSS itu berapa? Apanya Pak? Defaultnya yang di SPSS itu signifikansinya berapa? Jadi ke SPSS itu nanti tampilannya begitu pas kita ada outputnya, signifikansinya itu kan ada di sana ya, angka signifikansinya gitu ya. Dan dia sudah memberikan hasil di bawahnya biasa ada keterangan gitu ya. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu. Itu defaultnya itu berapa? Apakah 0,1 atau dia 0,05 atau 0,01? Saya rasa sih 0,01 Pak. Nah makanya, mengapa kok kamu di sini kamu bilang margin of error kamu itu sendiri adalah 0,1? 0,1 bukan 0,05 atau 0,01. 1. Ya. Oh gitu. Nah, nanti begitu pas Kolmogorov-Smirnov juga ya menggunakan hasil biasanya itu kebanyakan daripada saran ataupun dalam metode penelitian biasanya itu lebih banyak orang mentolerir dengan menggunakan 0,05. Oh. Ya, 0,05. Jadi errornya itu sendiri ataupun dia punya tile yang digunakan nantinya ataupun ekor ya dalam ujinya itu
itu dia adalah 0,05. Kalau dia satu sisi, kalau dua sisi adalah 0,025. Nah, sehingga keterangan signifikansi ya di dalam SPSS itu sendiri itu berdasarkan default yang telah tersedia. Bisa sih dirubah, gitu ya, bisa dirubah, ya, bisa dirubah, ya. Tetapi kalau seandainya saran saya ya tetap menggunakan yang tersedia saja. Gitu. Nah, sehingga nanti yang untuk yang 0,1 itu sendiri ya 0, maka di situ tidak dia menggunakan angka mutlak ya di apa ini diletakkan di mana ini di rumus daripada purba itu. Oh ya Pak. Tahu saya ini, apakah memang betulnya rumus Raul purba ini? Memang dia kan? Nah, nanti dicek kembali lah ya. Nah itu ya. Nah, jadi mungkin saja nanti sampelnya bisa berubah itu. Ya, sampelnya mungkin bisa berubah ya jumlahnya. Oke. Kemudian kalau bisa itu dibuat dalam satu ini kayak variabelnya yang di halaman berapa nih? Halaman 36 ya. Halaman 36. Di halaman 36 itu kalau bisa itu ada yang kita sebut dengan definisi variabel gitu ya. Oh iya Pak. Itu ya, masing-masingnya itu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada variabel dan pengukurannya. Ya, variabel dan pengukurannya. Nah, di sana itu buat dalam satu tabel saja gitu ya. Dan itu nanti akan ada sumbernya di paling kanan sekali dari tabel itu. Biasanya kan adalah variabel. Kemudian berikutnya indikator ataupun item, ya. Nah, berikutnya skala pengukuran. Ya, pengukurannya pakai apa? Misalkan Likert. Nah, Likert skala 5, Likert skala 4 kayak atau mana ya. Nah, itu Likert. Kemudian berikutnya barulah dia adalah sumbernya. Jadi sumbernya itu dari mana saja. Dan untuk sumber ini tidak hanya pada pada literatur yang kamu gunakan yaitu adalah misalkan tadi siapa? Dari mana? Dari siapa deh? Kotler, Pak. Kotler ya. Nah, tapi ada peneliti lain, hasil penelitian orang atau peneliti orang itu juga ada menggunakan variabel tersebut gitu ya. Ya, misalkan peneliti itu menggunakan variabel tidak hanya pada 4 ini, misalkan ada 5, ada 6, gitu ya, tetapi kaitannya juga dengan salah satu variabelnya adalah yang misalkan tadi adalah psikologi, misalkan ya. Ya, Pak. Psikologi itu juga dari Philip Kotler, juga mungkin daripada penelitian si A, si B, si C, si D itu boleh dimasukkan. Oh ya. Kalau bisa sumbernya yang terbaru, gitu ya. Nah, kalau bisa sumbernya yang terbaru. Nah itu. Nah kemudian itu dijadikan satu tabel saja sehingga tidak panjang-panjang, ya. Nah dasar inilah nanti yang kamu gunakan nanti muncul namanya kuesioner kan gitu ya. Nah, jadi dasar daripada halo dengar masih? Itu saja ini. Halo, Markus, dengar saya? $10.000 nih Pak. $10.000 orangnya pagi ya. Halo, Markus. Halo? Ya, halo. Saya putus ini. Ya pertama dia yang putus, dilanjutkan dengan kita yang putus. Ya. Tadi sampai mana ya? Nah, ya tabelnya itu ya. Nah, jadi nanti dibuatlah dalam satu. Halo? Putus lagi dia. Kita masih bergerak-gerak. Iya kan? Allahu Akbar. Siapa yang mengeluarkan nih? Timbul lagi. Ya Pak, udah stabil Pak. Ya sudah ya. Oke. Ya. Nah, jadi tabelnya itu nanti tolong dijadikan satu tabel gitu ya, jangan hanya keterangan-keterangan gitu. Nanti itu yang dijadikan kamu dasar membuat semua. Jadi sehingga lebih kuat gitu ya. Sehingga ditanya kalau saya variabel ini apa? Ya, Saya variabel ini kan. Nah, saya menggunakan variabel ini
dari hasil penelitian terdahulu daripada teori yang ada itu menggunakan ini, ya kan ya. Kalau di S1 kan masih bisa sifatnya replikasi, masih bisa replikasi, masih diperbolehkan. Kecuali untuk yang di S2 dan S3 memang tidak boleh, ya. Replikasi. Baik. Kemudian untuk data sumber datanya kamu ya, kemudian teknik pengumpulan datanya kan menggunakan apa? Menggunakan apa namanya? Teknik pengumpulan datanya menggunakan kamu Itu Pak. Menggunakan apa? Untuk mengumpulkan datanya. Metode wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Data sekundernya itu apa? Kuesioner, pengumpulan data, kemudian wawancara. Kuesioner. Kamu menggunakan kuesioner ya, kan? Baik, berarti ada validitasnya ya? Ada validitas, reliabilitasnya berarti ya? Ada Pak. Ada validitas dan reliabilitas. Apa namanya? Apa istilah namanya itu? Validitas apa namanya? Uji kebenaran Pak. Iya, validitas dan reliabilitas kan? Nah, ya. Validitas dan reliabilitas itu kan banyak tuh. Ada validitas konstruk, ada validitas instrumen, ya. Nah, ini validitas apa nih? Validitas apa yang kamu maksudkan di sini nih? Apakah validitas konstruk atau validitas instrumen? Yang saya masukkan cuma validitas doang sih Pak. Oh, iya, validitasnya. Ya validitas apa namanya gitu. Selama ini kan mahasiswa kan hanya tahu validitas apa? Apa yang mau divaliditas? Nah, nanti beri keterangannya di sana ya untuk validitas dan reliabilitasnya ya. Jadi harus jelas sehingga ya, baca itu tidak berasumsi kemana-mana gitu. Ataupun memaknakan atau mengartikannya berbeda-beda. Karena nanti kalau seandainya Anda misalkan mau melihat kekuatan daripada pertanyaan-pertanyaan Anda yang akan masuk dalam kategori ya yang terkuat di dalam di dalam power of statistiknya gitu ya. Ya dari power of statistiknya itu, maka kan kita menggunakan faktor loading ya. Faktor loading. Nah, loading faktornya ini nantinya itu yang kita sebut dengan mengarah kepada konstruk yang dibentuknya gitu ya, yang membentuk konstruk itu. Maka dia biasanya kita sebut dengan validitas konstruk. Nah, tapi kalau hanya sekedar untuk melihat validitas dan reliabilitas daripada alat yang digunakan dalam pengumpulan data, makanya tadi saya katakan tadi teknik pengumpulan data kamu apa ya. Nah, kemudian alatnya. Nah, itu ya, Pak. Iya, betul. Yang putus harusnya kita enggak ada. Kalau diputus kita sama-sama jadi. Mohon maaf Pak, kok putus ya? Ini kamu ini enggak ada nih, bukamu enggak ada nih. Kameranya enggak ada nih. Ada nih Pak. Udah saya hidupkan video dengan mood-nya. Yang di sini yang punya Bapak yang enggak itu Pak, enggak kelihatan ya. Apakah saya itu lagi ya? Reset lagi gitu ya? Tunggu dulu. Sudah belum? Udah kelihatan Pak. Udah. Nah, ini salah satu bentuk kelemahan di apa yang kami gunakan teknologi harus dia Microsoft dengannya Linux ya. Udah harus mikirkan ya gimana enggak putus-putus. Baik, kemudian satu lagi gitu ya. Nah, di dalam uji kan menggunakan regresi linear berganda gitu ya, atau uji multi gitu ya. Nanti dalam uji itu kan ada uji klasik gitu ya.
Ada uji klasik. Uji klasik itu kan kamu nanti di halaman 42 itu, kamu kan menggunakan dua itu ya. Salah satunya ya. Yang reliabilitas dengan normalitas itu masuk nggak dalam uji klasik? Nah, normalitas dengan linearitas. Yang 42, 43 itu ya. Kemudian ada uji klasik gitu ya. Uji klasiknya hanya dua, multikolinearitas dengan uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas dan linearitas ini sebenarnya kan adalah bagian daripada uji klasik. Dia bukan terpisah ya. Nah, nanti diturunkan aja ke bawah. Jadi ada 4 dia. Uji klasik itu ada 4. Ya. Berarti mulai dari uji normalitas tuh Pak. Ya, dari ini ya normalitas, linearitas, pindahkan. Uji linearitas gitu ya. Ya, linearitas, kemudian linearitas ke bawah. Iya Pak. Atau masukkan ke dalam uji klasik, ya. Nah ini kamu masih juga menggunakan 0,1 nih ya. Nah kebanyakan korelasi itu menggunakan 0,05 gitu ya. 5. Ya, iya Pak. Oke, ya. Masih 0,1 ya, 0,05 sebenarnya. Nah ini yang ini udah benar nih ya. Coba lihat di uji hipotesis. Di halaman berapa tuh? 45. Halaman 45. Ya Pak. Nah coba lihat. Di halaman 45 itu lihat berapa tuh angkanya? Di bawah sekali. 0,05 Pak. Nah, makanya ya. Yang benar kan 0,05 gitu ya. Iya Pak. Nah, yang biasa digunakan lah ya. Ya, digunakan dalam penelitian 0,05. Kecuali kalau kita menginginkan hasil yang lebih powerful gitu ya. Nah, lebih powerful kita menggunakan 0,01 ataupun 1%. Ya, 0,01 bukan 0,1. Kalau 0,1 itu lebih banyak biasnya, ya. 10% itu ada besar biasnya itu ya. Dalam ya. Mungkin ini kesalahan penulisan Pak. Sebenarnya yang saya pakai itu kan 10% tuh. Cuman kemungkinan saya salah penulisan gitu. Harusnya kan 0,01 gitu ya, bukan 0,01 gitu. Kalau 0,1 kan kalau dia 0,01 gitu ya. itu adalah 1%. Jadi dia ada Pak. Tinggal level of signifikannya itu ada level of signifikannya itu biasanya yang digunakan tuh memang ada 3. 0,01 atau 1%, atau yang kedua adalah 0,05 atau 5%, dan 0,1 atau 10%. Kamu kan menggunakan 10% tadi dalam perhitungannya. Iya, Pak. Ya. Itu tuh margin of error-nya itu terlalu besar gitu. 0,1 itu terlalu besar. Nah, nanti dalam pengujian itu terlalu besar. Nanti kesimpulan kamu dalam membuat kesimpulannya itu biasnya itu lebih besar atau lebih banyak. Jadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Walaupun diperbolehkan ya, walaupun diperbolehkan, tetapi itu yang saya katakan tadi. Nah, pada penelitian kalau menurut pendapat. Berarti mulai dari ya. Halo. Kita juga pergi baru. Ya Pak. Ya, dengar saya masih? Halo. Halo, dengar saya? Dengar Pak, jelas. Nah, ya, oke. Ya, kedengaran. Ya, oke. Nah, sehingga nanti dalam usul daripada sumber daripada metode penelitiannya itu biasanya lebih menyarankan itu menggunakan 0,005 ataupun 5%. Ya. Sehingga kalau seandainya dalam uji-uji yang ada dalam putus lagi. Halo, dengar? Masih dengar? Pak, enggak putus Pak, kedengaran. Ya, kedengaran. Nah, ini adalah dengan menggunakan 0,05 gitu ya. Nah, itu ya. Ini saran daripada banyak peneliti itu ya demikian. Oh ya Pak, mau nanya Pak, misalkan saya pakai 0,01 gitu Pak, atau 10% itu bisa Pak? Mulai dari itu tadi, apa ya, perhitungan sampel gitu. Ya, bukan. Kalau dalam perhitungan sampel boleh saja, gitu ya. Boleh saja gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk yang pengujiannya, kalau seandainya mau mengambil kesimpulan yang lebih, kalau seandainya, dengarkan saya, kalau seandainya untuk mengambil kesimpulan yang lebih kuat, artinya lebih mendekati gitu ya, maka biasanya kita hanya mentolerir dengan persentase kesalahan yang kecil. Nah, yang kecil itu, yang dianggap kecil itu ya,
bukan 0,1 tetapi adalah 1% atau 0,01 atau dia 0,05 gitu ya. Nah, iya. Ya, jauh sekali itu kalau 10% itu sudah sangat besar itu. Errornya itu sangat besar sekali gitu ya. 10% itu. Ya. Nah, jangan menggunakan ya. Nah, nanti kalau untuk uji normalitasnya nanti Anda menggunakan uji normalitas yang bagaimana ini? Apakah dia berdasarkan setiap variabel atau hanya hanya totalnya saja ataupun menggunakan errornya saja yang diuji normalitasnya? Halo? Errornya sih, Pak. Errornya ya. Nah, nanti kamu gunakan kalau untuk yang menggunakan ini untuk yang multiple-nya ya. Jadi kamu tidak univariat tetapi adalah multivariat. Jadi yang diujinya itu kita menggunakan errornya, nanti dikeluarkan dulu errornya ya. Jadi dalam SPS itu nanti dikeluarkan errornya dulu, baru nanti diuji error tadi, data errornya untuk masing-masing data itu. Nah itu nanti baru diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, atau dengan menggunakan uji normalitas gitu ya. Nah setelah itu barulah kalau memang tidak normal maka harus dinormalkan. Kalau tidak normal, maka harus normalkan. Bagaimana cara menormalkannya? Nah, itu kan ada tekniknya ataupun cara menormalkan data, ya. Apakah dengan cara menambah variabel atau menambah data baru? Bisa kalau kamu menggunakan uji ini dulu bias data itu ekstrim data itu ya. Uji istilahnya? Lupa di otak saya. Uji outlier ya. Maaf ya. Nah, jadi diuji secara outlier dulu gitu ya. Kalau seandainya datanya tidak normal ya. Ya, Pak. Biasanya di hasil-hasil penelitian itu kan biasanya ya waktu pas dapat data itu kita uji itu biasanya tidak normal datanya. Nah, caranya menormalkan data itu bagaimana? Nah, itu nanti pelajari sendiri ya, dipelajarilah. Nah, ya. Biasa kendalanya di sana ya. Kebanyakan dari hasil penelitian itu masalahnya itu di sana. Nah, karena salah satu syarat kan harus menggunakan normalitas data gitu ya. Yaitu adalah dengan menggunakan uji tadi ya. Kolmogorov-Smirnov syaratnya normal data. Nah, kalau tidak normal caranya bagaimana? Nah, silakan. Nah, jadi dengan menggunakan apakah dengan membuang data ataukah dengan cara menambah data. Kalau membuang data itu biasanya kita harus ada sumber ataupun harus ada dasar gitu ya. Maka kita uji outlier dulu. Nah, dari data outlier yang ekstrim tadi itu baru kita buang. Ya, jadi nanti di uji outlier itu nanti akan menunjukkan responden mana yang harus kita buang. Oh iya. Mana yang harus kita buang. Nah, oke. Baik ya, nah, demikian yang bisa saya arahkan untuk hari ini untuk Anda gitu ya. Nah untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Angga untuk silakan Pak Angga. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Oke, terima kasih. Jawabnya. Sekarang kesempatan kepada Bapak Eri Miswan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Pak. Selamat pagi, Saudara Martus Saputra. Ya, pagi Pak. Ya. Pertama tadi yang perlu Anda yakinkan kepada tim adalah mengenai responden. Jadi saya mau tanya juga nih Anda sering nggak ikut turnamen gitu? Sebagai gamer ya? Iya Pak. Pernah ikut turnamen juga? Pernah Pak, tapi nggak pernah juara. Bukan masalah juaranya, tapi di situ kan mereka menggunakan perangkat. Jadi Anda bisa melakukan koneksi pada mereka semua dan minta bantuan mereka. Siapa saja yang menggunakan perangkat toko NFC
X3. X3 NPC, Pak. Ya, X3 NPC. Jadi Anda menggunakan jalur bantuan sesama gamer gitu untuk mendapatkan responden yang Anda perlukan. Ya, kemudian Anda juga, ya seperti kata Pak Jalfi tadi, Anda juga harus dapat membrowsing perwakilan ataupun service center untuk Kota Pontianak, karena biasanya service center itu kesanalah mereka memperbaiki, tapi belum tentu sih kalau semuanya NFC X3, bisa saja Xiaomi yang lain ya, tapi dari sana Anda juga bisa mendapat informasi, mungkin ada beberapa yang menggunakan perangkat itu, baik dia hanya untuk membeli aksesoris ataupun untuk hal-hal lain. Ya, jadi beberapa upaya yang harus saya lakukan untuk dapat meyakinkan tim ini bahwa Anda menggunakan responden yang tepat. Responden yang tepat akan dapat menghasilkan jawaban dari pertanyaan Anda. Silakan dijawab. Apa? Coba Anda ulangi kata-kata saya tadi. Bapak kan nyuruh saya nyari itu data pengguna Poco X3 NPC gitu di apa ya, kayak di perkumpulan anak-anak gamers gitu ya. Ya. Kalau saya sih carinya kemungkinan nanti saya pergi KP-KP, Pak, yang utamanya tuh KP-KP yang kebanyakan anak-anak gamers gitulah. Ya. Ya, komunitasnya itu Anda pertama kan komunitas Xiaomi dulu, baru nanti lebih spesifik. Nah, lebih spesifik pada NFC X3. Jadi langsung mendapatkan itu. Dan kalau bisa Anda sudah nyiapkan kuesioner di sana. Jadi minta bantuan sekalian minta jawaban, dan ini kan tidak terbatas. Barangkali tidak mesti ke Pontianak, barangkali nanti Anda konsul lagi lah dengan Pak Jalfi, dengan Bu Dina, apakah dapat diperluas? Saya juga berpikir ya Pak, kalau seandainya kan Xiaomi kan memang HP game. Ini kan terlalu spesifik. Iya Pak. Apa NFC itu NFC terlalu spesifik gitu Pak. NFC-nya. Jadi kalau misalnya Xiaomi itu kan memang dia kebanyakan itu memang pasarnya itu kan akan para gamer. Para gamer. Jadi tidak hanya NFC aja, tapi nanti dia tahu kalau dia NFC aja itu tidak dapat ya gitu. Baik, jadi Pak Yapi memberikan Anda lebih mudah lagi sekiranya responden nanti itu yang spesifik NFC sulit diperoleh, diizinkan untuk memperluas ke merek Xiaomi saja, tapi edisi terbaru. Jangan Pak Xiaomi yang lama. Oh iya Pak. Nah, yang kelas Pro gitu ya. Oke. Ada semua kan. Ya, karena secara umum dikenallah Xiaomi ini sebagai smartphone untuk gamers. Jadi kita berasumsi ke sana. Tapi barangkali juga Anda juga harus browsing juga ya. Jadi jangan Anda pasif pada spesifik ini. Anda harus dapat menyasar spesifik Xiaomi untuk para gamers. Kalau eksekutif jangan dipakai dulu, khusus untuk gamer saja. Oh ya Pak. Jadi dari saya tidak banyak, hanya itu saja. Terima kasih kepada Pak Angga sebagai host dan Pak Jalfi dan Bu Dina. Saya kembalikan kepada Pak Angga. Baik, terima kasih Pak Eri Miswan atas sesi tanya jawabnya. Dan terima kasih juga kepada saudara Markus Saputra telah mempresentasikan seminar offline. Ya, jadi seminar offline-nya mungkin akan kita tutup. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu saudara bahwa tim seminar pada hari ini ya sepakat bahwa judul dari saudara Markus Saputra ini diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Ya Pak. Terus ada masih lagi nih, tolong catat, outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dalam bentuk proposal skripsi selambat-lambatnya pada hari ini atau tanggal 19 Mei.
Ya Pak, sudah saya catat Pak. Oke, baik. Kalau itu kita tutup. Terima kasih Saudara Markus Saputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, salam. Silakan Saudara boleh meninggalkan. Ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak atas semuanya Pak. Ya. Izin keluar. Ya, Silakan keluar. Ya Pak. Ini Pak. Ini aja Pak satu. Pendir. Siapa? Fendi. Saya undang dulu Pak ya. Nah, dulu. Ini kayak Budina ya. Pak mau satunya lagi. Hah? Pak Maulana. Kayaknya. Ada tuh sih. Oh kita bertiga nih dengan Pak Maulana ya. Yang lagi ngupload sister